pusing. Kalau kita setiap ke wihara, satu orang bawa satu, minggu depan 2 trip. Ya Bu ya, minggu depan lagi satu orang bawa satu, buka depan, pasang tikar. Ya kan? Satu lagi buka depan, tutup jalan, bikin spanduk. Jangan ribut, umat Buddha lagi sholat. Ya kan? Oke, Kalena Dhamma Sawanang, Kalena Dhamma Sakacang, Etang Manggalang Utamang. Manggala Sutta. Mendengar Dharma pada waktu yang tepat, membahas Dharma pada waktu yang tepat, itu adalah berkah. Jadi kita yang berada di ruang ini semuanya berada pada waktu yang tepat dan sama-sama mendapatkan berkah. Dalam Dasa Punya Kiryawatu yang memberikan Dhamma di sana saya ya. Yang mendengarkan Dhamma Sawana, yang mendengarkan Dhamma itu sama, dapat pahala. Ada setelah mendengarkan Dharma, langsung dia mencapai ke area Pugalan. Ada kan? Jadi Sotapanya, Sagadagami, Anagami. Itu bagi orang yang sadar. Tapi ada orang yang setelah mendengarkan Dharma, pusing. Keluar dan makan antimo dia, mabuk. Kenapa? Orangnya nggak sadar. Jadi berbahagialah kalau kita berada di ruangan ini setelah mendengarkan Dhamma, nggak usah mencapai ke area Pugalan. Dia happy. Itu sudah bagus. Ya, merasa happy. Kita ke wihara ini tujuannya satu, itu apa? Supaya kita happy. Ya kan? Bukan ke wihara ini kita dihormati, disanjung, ya, disebut namanya, diagungkan, diprioritaskan, didahulukan. Bukan itu. Kita datang ke wihara ini harus happy. Happy itu dengan cara low profile, rendah hati, suka buat baik. Oke, Ibu Bapak dan saudari Baginda Dhamma, hari ini saya sengaja ambil topiknya adalah setiap kemalangan, setiap kesialan, setiap kebuntungan, dan setiap yang tidak kita sukai, yang kita alami, itu bukanlah bencana. Itu bukanlah musibah. Itu bisa saja awal dari kebaikan. Sebelum saya masuk ke Sutta, saya sambil cerita dulu. Beberapa waktu lalu saya mau beli sesuatu barang. Ya, bawa mobil, jalan. Tiba-tiba tengah jalan, macet. Tutup jalannya. Saya berpikir, apakah ini sial atau enggak sial? Tutup. Dan saya nggak tahu di mana barang itu mau saya beli. Akhirnya saya mutar jalan, mutar. Gitu saya mutar jangan ke sana, ketemu barang yang mau saya beli. Berarti itu apa? Ada hikmahnya. Coba Bapak Ibu sekalian, bawa mobil atau bawa sepeda motor. Siapa yang sering bikin kita kesal kalau bawa kendaraan? Angkot kan? Betul nggak? Sukanya berhenti depan kita, udah berhenti depan kita, berhenti, kita pula dimarahin. Betul nggak? Kita marah, ikut marah. Kalau kita ikut marah, kita salah. Kalah kita. Seharusnya apa? Kalau dia berjalan, motong, kita diam, mengalah. Nanti suatu saat pasti ada angkot yang mengalah pada kita. Itu karma. Kita bisa mengalah, pasti ada yang mengalah pada diri kita. Jadi jangan kita spontan mengatakan, kalau saya mengalami kebuntungan, kalau saya mengalami kesialan, kalau saya mengalami sesuatu tidak baik, itu adalah musibah atau bencana. Itu salah. Sebaliknya, kalau kita lagi untung, apakah itu suatu berkah? Belum tentu. Ada teman saya tuh, dia bilang, nanti waktu sekolah bilang, dapat tuh cewek tuh cantik. Wah, saya pasti bahagia, bangga.
Hansi Cabo, bangga nggak dapat cewek cantik? Hah? Katanya bangga, bahagia katanya. Semalam saya ketemu dia, kena jantungan dia, Sin Chong Pe. Kenapa? Cewek cantik dia ada digoda orang. Apa busi mana nah? Cewek mai main puan sui loh, dia cincai dia. Yang penting upi kang, ubak ciu, ucui, uinya, kalau tit. Ya kalau wai kan mawan. Yang penting itu aja dapatnya. Jadi jangan kita bilang, oh, kalau aku dapat suami yang ganteng, pasti bahagia. Sesaat bangga, wah aneh yang tahu loh. Nggak taunya playboy, buaya darat. Tuh. Nah, saya nggak singgung itu. Saya singgung sekarang setiap kemalangan. Tadi saya sana cerita. Sebelum sini saya cerita. Ada kisah nyata. Saya biasanya kalau mau tidur, handphone saya matiin. Paling lama jam 10 udah tidur dong. Biasanya jam 9 tidur. Karena penderita hipotensi, kehwe. Bukan pun kaki pingsan ya. Penyakit bawaan, nggak ada obatnya. Makanya saya di sini rutin donor darah supaya normal tekan tensinya. Jadi suatu saat lupa matiin handphone. Lupa. Tiba-tiba jam 11 malam bunyi. Saya kira saya mimpi. Bangun, handphone hidup. Jadi saya dengar telepon, ada lagi suara perempuan yang menangis. Menangis ya, Romoa, wah itu saksi. Saya kira nih mimpi ngeri kan. Ya, tiba-tiba dengar telepon ada orang mau bunuh diri. Aja saksi. Saya tanya, kamu siapa? Oh, rupanya itu murid, mantan murid lah. Jadi saya bilang, apa mau bunuh diri? Karena langa, bolau sit, nggak setia, 5 tahun pacaran lebih kurang. Ternyata dia berselingkuh. Dia udah mau nikah katanya. Jadi dia sedih. Kesimpulannya, boi su colang. Kalau ada orang mengatakan boi su colang, berarti isim silang loh, mopi loh. Iya enggak? Jadi dong, wah boi su colang loh, wah itu sak yong. Jadi dalam telepon itu saya bilang, lu serius cincin aja sak mau bunuh diri? Iyalah, kong, boi su colang. Pakai apa? Silet. Silet saya, sopian lah. Kau ciu ya silet. Jadi saya bilang, mana esi deh? Yang silet. Jadi dia bilang, serius. Romo wah serius ah, wah cesak ay wah. Oh, yang silet biar. Kalau ay kan, yang parang toa. Babat cepai, langsung. Gam lo ong siap lo tau lo, jemput gam ong langsung siap lo. Dia kaget dia. Romo wah serius ah. Justru lu serius wah, kalau serius ya lo. Tahu ngapa saya ngomong itu? Manusia sifatnya, kalau dia udah gitu, pikirnya gelap. Dilarang ya jadi kan? Biarkan aja. Sama kalau orang dari lantai 3, tiawa. Lu kong mai lalu tinggi mah. Lu pun tuh jeep lah bina. Sui xiao loh. Tuh si kayak loh. Tapi kalau ia tiawa kan, mau lompat dia kan, lu lihat aja. Tiaw lah, tak ciu. Hebat tiaw lah. Pasti bu tiaw. Dulu ingat nggak waktu kecil yang suka berantem? Semakin dipisahkan semakin semangat dia kan, mau berantem kan. Tapi dilepaskan nggak jadi berantem. Itu sifat manusia, ya kan? Nah, saya lanjut. Setelah ngomong itu dia diam. Jadi saya tanya, kamu tinggal mana? Jalan Tamrin. Jadi bapak mama leh, loteng. Jadi lu buku hui kan? Ya, rumah kok caya. Ya wah rasa lo, lu pasti buku hui lo. Lu ikat sekala, iya. Tapi wah utia sampai siang lo. Lu kalau lu aboy ya, usage siang, ucabo siang, utualang ya. Boleh kong cekalanga. Lu kok cepai aboy usia lo. Di handphone thì nó không chịu trao thì tình. Rupanya orang mau bunuh diri pun kiakui om. Kiakui ya. Oke. Besok saya cari dia.
Saya ngomong sama dia. Saya bilang, lucu sih tubuh pai kwa. Tio, ucapu pai kwa, bukan? Cantik jelek itu kan relatif, betul nggak? Kalau semua orang dikatakan jelek, nggak ada laki-laki mau nikah. Kalau semua katakan cowok jelek, nggak ada cewek yang mau. Betul nggak? Terbukti, tuh kan? Tapo, tansi, tancabo, biasa, tansi ini. Pokoknya itu kuai sim, bukan wajah. Bukan. Lu tuh baik pai kwa. Seharusnya kan, lu syukuri. Ini mesti kemalangan, mesti kesialan. Syukur imai lu. Kalau ini sudah ya berkihun, ya bu, boleh. Satu syukuri. Kedua, syukur karena yo lu kuah bahwa cetapo cia buaya lah ya. Memang isin ya. Mereka buat poi lah, pasti buaya lah. Mereka kontek kong mui tiu ciam pasti buaya lah. Pasti lah. Kenapa mesti sedih? Desa. Ini adalah tanda bahwa lu pasti tan tapo kak ho kwe ilo. Ini motivasi supaya dia semangat. Tan bo tan wak mencai. Tio, itu ngomong itu kan. Jadi wak anca cow lain wak. Eng ya, kau tu tan itu kai kan ciu, ciu. Kalau ya kong wak, besui lo, bisa bicara bagus. Bilang, kamsia, untung lu mai wak. Wak kuali belum kayak isin lo. Ini belum saya kuah cabai lo. Mai kaca kau kong. Ya kan? Kalau bisa, ketawa dia. Apa yang terjadi? Sebulan kemudian, setelah saya ceramah di Borobudur, waktu itu ya, saya duduk sebentar, capek. Datang dia, dan seorang cowok. Jadi udah datang dekat, Romo. Lalu saya bilang, ini gagal saya tapo lah cesak. Ini tapo saya kira bingung. Bola Romo, bola. Ini sini air lang. Jadi saya tanya, ini Kak Ho daripada kucai, ini Kak Ho lah kong. Nah, dia kan. Coba kalau lu cesak, lu pengkui ya, ulang air lu ah. Ulang air lu kalau pengkui. Mengkong kui ya, mengkong lang ah, kui pun kaki lu ah. Pepe kui buat kin kui ya. Nah, itu hikmahnya. Jadi, ibu sekalian, segala sesuatu yang kita alami, yang kita katakan kemalangan atau kesialan, itu bisa saja awal dari kebahagiaan. Ya, jangan kita sesali. Utang karma itu berat nggak? Berat. Kalau kita nggak mau tulus bayar. Kita dikecewakan kenapa? Karena kita pernah mengecewakan orang. Dan itu harus kita lunasi. Kalau udah lunas itu berarti kita akan bahagia. Ya, logika gitu, karma. Sama sekarang kita utang uang di bank. Beban pikiran kan? Tiap bulan mau bayar. Gitu utangnya lunas, beban utang, beban pikiran hilang kan? Otomatis kita akan merasakan bahagia. Hidup gitu. Jadi tidak ada satupun yang dikatakan dalam Buddha Dhamma, hidup yang sial, nggak ada. Hidup yang apa? Boho miacui, nggak ada. Miacui ho boho, kita yang rasakan. Ya kan? Saya ambil contoh sederhana. Kalau kita pulang ke rumah, apalagi seorang suami gajinya pas-pasan. Ceko gue no satio misalnya. Tentu tataji ibu cucai pun pas juga kan? Ya. No satio ya 4 T loh. Icai tai 4 T loh. Tahu, terong, tempe, toge. Tahu, terong, tempe, toge. Tahu, terong, tempe, toge. Tio. Orang no satio aja. Tahu, terong, tempe, toge. Kalau orang sebagai angat cua, kalau mengerti Buddha Dhamma, makanan itu enak enggak? Enak.
Yang penting sun cia, sun pang. Ya kan? Ini hari makan, besok pagi dibuang, nggak sumbat kan? Pengan kan? Kecuali macam pang becut itu amsyong loh. Sun cia, sun pang. Tapi kalau kita nggak mengerti budaya Dhamma, kita ngomel. Tajid 4T aja lucu saya. Ambil boleh nena. Bopo ah. Yang menderita siapa? Kita. Kita langsung mengatakan hidup kita sial dan kurang beruntung. Karena sial kurang beruntungnya yang kita rasakan. Menurut kita, kenyataannya tidak. Apa beda makanan enak dan tidak enak? Yang pasti makanan enak itu sumber penyakit. Betul enggak? Coba ibu bapak sekalian, tiap hari pergi ke nelayan cak dimsum. Oke. Digaransi sebulan kolesterol kuat. Naik. Bulan kedua infus. Bulan ketiga orang liamkeng loh. Tung ciang. Game over. Ya kan? Makanan enak itu kan penyakit. Tatanya cak chasio bak. Cak bak, cak he, cak ni lah. Penyakit kan? Tapi kalau tatanya cak cai, cak kue ci, makan makanan sederhana, sehat kan? Jadi makanan tuh enak nggak enak itu sebatas lidah. Dikeluarkan bolang air. Walaupun lokong wah cak tiaw wah pucu lah lu ayo bolang pakas sui lu. Ya. Jadi sial beruntung itu relatif. Hidup ini juga. Kalau hari ini ekonomi kita tidak begitu bagus, jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri. Introspeksi. Yang penting kita ewak dulu, hidup dulu. Hidup apa adanya, bukan ada apanya. Hidup apa adanya. Ya. Jangan kita istilahnya lebih besar pasak daripada tiang. Ya, hidup yang paling bahagia itu adalah hidup yang sederhana. Itu paling bahagia hidup sederhana. Kita banyak uang, tapi kalau kita haulian gaya-gaya, kita nggak bahagia. Tapi kalau kita uang sedikit, kita hidup sederhana, kita bahagia. Saya sekarang ambil cerita yang kedua. Antara untung dan buntung, beda tipis. Untung, buntung. Saya, untung, buntung, beda tipis. Cerita ini sudah sering saya sampaikan setiap ceramah. Di suatu kampung ada seorang pemuda, seorang bapak dan anak laki-lakinya memiliki seekor kuda. Satu aja. Kuda ini sangat berjasa. Setiap hari kuda ini difungsikan untuk membawa hasil pertaniannya, hasil tanamannya ke kota. Suatu saat, kuda ini kabur. Tetangga kiri kanan rame-rame datang. Ngomong pada si bapak. Bapak, kamu betul-betul sial jadi orang. Satu-satunya kuda yang berjasa hilang, kabur. Si bapak bilang, enggak. Datang, nggak ada urusan sama saya nggak sial. Nggak sedih dia. Tetangga ini bingung, kok bisa ya? Satu-satunya yang dia sangat berharga, kabur, dia nggak sedih. Oke. Berapa saat kemudian, kuda yang kabur nih, dia membawa temannya, kuda liar. Berapa ekor, ya. Oke, namanya kuda liar. Datanglah tetangga rame-rame, ngomong, Pak, waktu itu kami salah. Ternyata kuda bapak kabur, membawa keuntungan. Ternyata dia bawa teman-temannya. Bapak untung, bukan buntung, kata tetangganya. Si bapak ini bilang, saya nggak masa untung kok. Dia datang, dia pergi, itu urusan dia. Nggak happy saya.
tetangganya bingung lagi. Hilang nggak sedih, datang nggak bahagia, batinnya stabil. Beberapa saat kemudian, si putra satu si bapak ini dilatihlah kuda liar. Saking liarnya kuda nih, si anak nih terjatuh, kakinya patah. Datang lagi tetangga rame-rame, ngomong, Pak, ternyata kami salah juga. Ternyata dengan datangnya kuda ini, bapak sial, anak bapak kakinya buntung. Itu namanya tetangga Cionghe kan. Nah, si bapak ini bilang, kok sial? Anak saya kakinya buntung, nggak ada masalah. Mati pun bisa katanya, nggak sedih. Tetangga bingung terus. Kemudian beberapa saat kemudian, pemerintah mau perang, butuh pemuda yang sehat. Anak si bapak ini nggak ikut di tentara kan, kakinya buntung. Selamat dia. Tetangga datang merame dan nangis. Wah, bapak paling beruntung, anaknya ikut perang katanya. Nah, itulah mana kehidupan ibu bapak sekalian. Antara buntung dan untung itu beda tipis. Kita hidup juga gitu. Coba renungkan dalam hidup ini. Apakah selalu kita hidupnya jalannya datar? Pasti ada gelombang, ada lubang, betul nggak? Nggak ada yang datar loh, nggak ada. Ya kan? Contoh sederhana, Sabe Sangkara Anicca. Segala sesuatu nggak kekal kan? Siapa di sini yang nggak pernah mengalami kehilangan orang yang dicintainya? Ada nggak? Nggak ada kan? Pasti pernah kehilangan kan, yang meninggal kan? Itu sial? Enggak. Memang udah sampai, masanya udah sampai. Contoh kita baru alami, guru kita Eyang pergi mendadak. Sedih? Ya sedih. Karena kita bukan arahat kan. Kalau kita arahan nggak sedih kita manusia biasa. Kita sedih, merasa kehilangan beliau. Tapi memang itu, Sabe Sangkara Anicca. Cuma kita bangga, bahagianya apa? Ternyata beliau meninggalkan banyak relik. Tahu relik kan? Banyak reliknya luar biasa. Itu menandakan bahwa beliau sudah mencapai ke area pugalaan. Apakah sotapannya, sagadagami, adagami, arahat, kita nggak tahu. Karena kita jauh di bawah beliau levelnya. Kecuali kita levelnya udah Buddha, dia tahu. Beliau itu sudah mencapai apa? Tingkat kesuciannya. Ya, jadi itulah hidup kita nih. Jalanilah hidup ini dengan apa adanya, bijak. Nah, sekarang saya mau ambil dalam sutta. Yaitu dalam sutta Visuddhimagga 8, yaitu mengenai pengendalian diri, samwara. Pengendalian diri. Ada 5 Sang Buddha sabdakan. Supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan, bebas dari duka. Gak banyak kok. Sang Buddha gak pernah mengatakan kita supaya jadi kaya, enggak. Tapi Sang Buddha gak larang kita jadi kaya. Enggak, silakan kaya. Asalkan didapat dengan cara yang benar. Tapi yang pasti Sang Buddha ajarkan kepada kita adalah bagaimana kita bisa bahagia. Karena bahagia itu adalah inti dari kehidupan kita. Orang yang bahagia itu hidupnya akan bermakna, berguna. Tapi kalau dia nggak bahagia, rasanya hidupnya seperti di neraka. Oke, samwara 5 pengendalian diri. Pertama, Sang Buddha katakan adalah sila samwara. Sila samwara. Sila kita tahu ya, sila itu moralitas. Pengendalian diri. Baik pikiran, mano, waci, kaya. Pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Mano kama, waci kama, kaya kama. Sila itu pengendalian diri. Nah kita nih, tempat saya, kita nih nggak banyak kok, 5 aja yang kita harus kendalikan sila kita.
Yang pertama. Pengendali diri pertama itu adalah panatipata. Kalau kita tidak mau berusia pendek, kalau kita tidak mau berpenyakitan, kalau kita nggak mau sakit-sakitan, kalau kita ingin sehat walafiat, sehat itu berkah ya. Di antara semua harta duniawi, kesehatan itu nomor satu. Betul nggak? Banyak uang nggak sehat, amsyong. Ya kan? Cantik ganteng nggak sehat pun amsyong. Terkenal nggak sehat pun amsyong. Semalam saya lihat ada videonya itu penyanyi terkenal Celine Dion ya. Duduk di surga, cantik, penyanyi terkenal, bagus kan? Saya nggak tahu, ada yang mengatakan dia meninggal, ada yang mengatakan dia sakit parah. Terkenal. Nggak ada gunanya. Pengendalian diri pertama itu adalah panatipata. Ibu Bapak sekalian, jangan langgar sila pertama. Kalau kita bermata pencaharian lah yang tidak menyebabkan penderitaan, kesusahan, atau menyebabkan makhluk lain meninggal. Milikilah mata pencaharian yang benar. Janganlah kita bermata pencaharian, potong ayam, potong hewan, segala macam, ikan, segala macam. Jangan. Supaya apa? Kita nggak mengatakan kita sial karena penyakit. Orang-orang yang gampang tertimpa penyakit dan berusia pendek itu pasti melanggar sila pertama, panatipata. Pembunuhan, penyiksaan, dan menyakiti makhluk hidup. Saya waktu itu pernah ngomong di wihara ini, kalau saya ditelepon, Romo, tolong bacakan parita di Angsapura atau di Medan Muni ya. Orang meninggal, tolong bacakanlah parita. Saya datang, saya tanya dulu, yang meninggal ini usianya berapa? Kalau usianya di bawah 40, 50, kan masih muda ya. 30, 40 kan masih muda. Ya, saya mau lihat wajahnya. Kalau peti mati belum ditutup, saya lihat wajahnya. Setelah itu saya tanya sama pihak keluarganya. Setelah baca parita tanya, sifatnya gimana? Kalau dia mati dengan wajahnya indah, tersenyum, bagus. Tapi wajahnya kalau matinya dibunuh, kecelakaan, bunuh diri, penyakitnya semacam, itu tandanya apa? Silanya nggak bagus, yang pertama. Kematian yang demikian itu umumnya karena apa? Kalau yang nggak bagus tuh, karena apa? Nggak sila pertama. Saya tanya, jawabannya pasti mereka mengatakan, iya waktu hidup orangnya nih suka dendam, suka membenci, suka menyakiti, nggak punya welas asih. Terjawab. Nanti kalau nggak percaya, silakan di ehipasiko kan. Tapi 4 mata ya, jangan rame-rame tanya ya, nanti nggak bagus. 4 mata tanya. Jadi orang-orang yang demikian itu, ya udah pastilah karmanya. Sila. Ya, jadi jangan habis ini keluar nampak orang saya sakit ngomong, lu lah suka langkah sila pertama. Kena kan karmanya kan, kau rasain lah. Itu namanya cuisu. Ya, baik kalian cuisu. Kita tahu bahwa itu adalah bagian dari Dhamma. Saya kalau ditanya 4 mata, saya berani ngomong. Kalau enggak, saya enggak berani ngomong. Kenapa? Tidak semua kebenaran itu harus disampaikan. Betul enggak? Enggak semua kebenaran. Kamu keluar ketemu seorang wanita, badannya gendut. Dia tanya sama kamu, menurut kamu saya gendut enggak? Kamu bilang gendut, ditempelengnya. Lu kuasai wow. Ada wanita mau bilang gendut, jelek? Enggak ada. Yang enggak usah, kebenaran itu perlu disampaikan. Jadi kalau saya ditanya, guyon, bilang, lu menurut lu apa puyo? Bola. Cuma lu buka kesan aja. Ya buka puyo, botek sih lah kan. Buka kesan aja. Dia masih bisa bangga kan. Oke. Yang kedua, kalau orang ekonominya
susah berubah dari dulu gitu-gitu aja. Kangko tancia, ya kan? Pasti dia katakan dia sial kan? Cuy bohong kan? Ya, nasib nggak bagus. Ya, yang lebih gawat lagi apa katakan? Yang di atas nggak adil. Tahu siapa yang di atas? Biasanya yang di atas nggak adil. Saya nggak tahu siapa yang di atas. Apakah Sun Gokong atau apa? Saya nggak tahu. Ada yang bisa bilang yang di atas adil? Enggak. Siapapun tidak bisa mempengaruhi kehidupan kita. Kita susah senang siapa tentukan? Diri kita sendiri. Jangan percaya ada orang mengatakan pulang dari Thailand atau dari mana ya, dibawanya tuh barang-barang jimat-jimat. Ada kan? Hebat. Ya, ini hebat loh. Sampai ada pakai 5 tuh. Gokai, tiaw gila ya. Ika luka aneh kan? Tangan. 5. Katanya hebat. Kemudian sesaat dia ngomong saya, Romo ni ho liao lo. Wah liao dicap tiaw be cile ya. Kia lo apa aneh. Peng ana, ni kong. Saya nama dia. Kalau rasa cile hebat kan. Peng an po piru kan. Eng ja tes. An ame kan. Cap ame kan. Lu kia ki medan lo. Kalau bawa tiap begal, berarti aman lo, hebat lo. Bukan. Berani keluar jam semalam. Oh begal dulu lah. Jadi jangan kita percaya demikian. Yang bisa melindungi diri kita itu adalah diri kita sendiri. Sama seperti saya katakan. Apakah semua orang bisa di black magic? Kong tahu? Semua orang bisa? Bisa? Nggak bisa kan? Kalau semua orang bisa kena black magic, siapa dulu yang kena black magic? Ya kong tahu. Kalau nggak Jokowi, Ahok. Betul nggak? An cilang lo ya. Kak, semua. Kita ini terlindung oleh karma kita. Ada lagi yang mengatakan kalau kita senang suka buat baik, ini para dewa ini selalu berada di sekitar. Kita punya bodyguard. Nah, kembali sila kedua. Jadi kalau kangko tancia semacam, jangan salahkan siapapun. Itu tandanya apa? Kita kurang berdana. Kita kurang memberi. Arti kata kita suka menerima. Kita suka meminta. Kita serakah, kikir. Rajin-rajinlah memberi. Memberi apa? Sesuai kemampuan kita. Dan jangan memberi yang di luar dari kapasitas kita, kemampuan. Coba kalau percaya. Latih. Ya. Jadi saya katakan, kalau kita ke pasar beli sayur, kalau sayurnya harganya 8.000, nggak ada baliknya, ke 10.000 nggak balik, kita sumbangkan. Orang bilang terima kasih kan? Kamsia. Satu hari kita dapat ucapan terima kasih 5 kali aja, sebulan dia 30. Seminggu 30, sebulan kali 12 kali lagi 4. 120 kali setahun. Akumulasi tumpukan rekam baik ini, tahun depan hidup kita pasti berubah, ekonomi kita pasti berubah. Kenapa? Ada yang ditanam, pasti ada yang dipetik. Hukum tanam tuai. Bukan sial. Bukan sial, itu adalah kita kurang berbuat baik. Dan selanjutnya, mengapa kita susah berjodoh? Kenapa kita dapat pasangan yang tidak harmonis? Saya ada di telepon. Ada orang mengatakan sama saya, Pak, kalau saya mau jadi suhu, boleh enggak? Ya boleh, hak kamu loh. Ya kalau mama mau bilang boleh, boleh. Bukan saya. Betul enggak? Kalau kamu udah dewasa, udah lewat 20 tahun lebih, ya mungkin nggak perlu izin orang tua kan. Tapi kalau di bawah umur harus izin orang tua kan. Boleh, boleh. Yang pertanyaan saya cuma satu, bertanya, kenapa tiba-tiba kamu mau jadi suhu? Saya mau jadi suhu karena stres. Wah lebih stres lagi lah kamu jadi suhu. Betul nggak? Jadi suhu itu stres loh. Udah stres jadi suhu, tambah stres kan? Betul nggak? Biasa
cak cas coba, toki besai leo, stres gak? Iya kan? Udah tuh ciak, biasanya siswa ciak. Apalagi kalau dia Mahayana, silanya aja udah hampir 250. Kalau dia Bikuni hampir 350. Banyak silanya, winayanya. Apakah stres ya? 5 aja udah oyong, apalagi sampai 300. Jadi saya bilang, kalau kamu mau jadi suhu karena stres untuk pelarian, sebaiknya jangan. Kenapa? Nanti kamu bikin karma jelek. Ya kan? Nah, udah tuh dia bingung, diam, udah tuh nggak ngomong lagi. Kita jadi anggota sangha itu adalah karena hati. Ya kan? Karena niat kita betul. Kita punya di tanah tekad. Tapi selagi kita mau melihat duniawi, Kwatioklah umoto, gen moto. Kwatioklah ucu, gen ucusu. Kwatioklah caho liao gen. Kwatioklah cukup gen. Semua mau. Jadi biku, hancur. Ya hancur siapa? Umat kecewa. Tapi kalau dia biku itu dengan dasar dari hati sendiri dan cita. Saya tahun 85 ketemu Bante Wiryanadi. 85. Dia bilang, Peter, yuk ikut saya ke Jawa jadi biku. Oh, belum sampai karma saya Bante. Kenapa? Dulu saya gome cawa. Kan lucu, ceramah cak kotor, apa enggak lari umat. Dulu waktu usia-usia SMA diajak. Dan belum sampai karma Bante. Kalau udah sampai karmanya enggak diajak pun jadi kan, mau kan? Kita jangan jadi biku itu karena spontan. Jangan karena ikut-ikutan. Nggak gampang loh jadi anggota sangha tuh. Saya selalu mengatakan, mau tahu bagaimana biku sesungguhnya tuh? Eyang, guru kita Eyang. Pernah nggak lihat foto Eyang berfoto dengan sini foto samping cewek? Ada nggak? Pernah lihat nggak? Nggak akan terjadi. Karena itu adalah winaya. Kalau foto dari Eyang, ini cowok, sini cewek. Ada pembatas. Ini cowok, ini cewek. Itu satu. Pernah nggak Eyang bicara sama kita mata gini? Ada, melotot. Bawa kan? Itu winaya. Pernah Kak Eyang kalau kita ajak mohon pada beliau, Bante kami ingin dana makanan, Bante mau makan apa? Pernah beliau tentukan makannya? Nggak pernah. Karena seorang biku itu adalah mudah dilayani, terima apa adanya, tidak banyak menuntut, santuti paramam danam. Puas dengan apapun yang dimiliki. Itu Eyang. Jalan sederhana. Siapa pernah lihat Eyang giginya? Ada. Pernah lihat gigi Eyang? Habis semuanya kan? Saya pernah ketemu Umat Sontoloyo di Wela Borobudur, Umat Sontoloyo. Jadi saya lagi ngomong sama Eyang. Beliau duduk kan di depan apa tempat jual barang itu apa? Dhamma Corner ya. Duduk sana, saya berdiri. Eyang ngomong-ngomong. Datang Umat Sontoloyo nih. Sopan, tangannya gini. Bante Namo Buddhaya. Kan nggak dibalas kan? Karena kalau Theravada, kalau dibalas, sama baiknya hilang. Lain Mahayana ya. Kalau Mahayana, suhu Omitofo juga kan. Ya, itu beda konsep ya. Jangan kita nggak ngerti mengatakan kok sombong kali. Bukan ya. Tiba-tiba umat ini nutuk tanya. Yo, Bante udah ompong ya. Pas Sontoloyo kan. Gigi ditanya, udah ompong. Jadi Eyang bilang, kamu agama Buddha? Iya. Tahu nggak Sabe Sangkara Anicca? Tahu Bante, apa tuh? Segala sesuatu tidak kekal. Udah tahu kok tanya lagi. Diam. Ada dua lagi, kejadian kedua. Sore-sore saya berdiri sama Eyang, ngomong. Ya, ngomong. Ketemu ibu-ibu, ya boleh dikatakan ibu-ibu yang separuh Buddhis, separuh enggak. Ya kan? Datang dia dekat. Dia kenal saya, panggil, Romo, saya mau bicara sama Eyang, boleh enggak? Ya boleh. Saya bilang, tolong tanyakan Eyang,
anak saya mau nikah, kapan hari yang baik? Saya bilang, Bu, yang nikah anak ibu, kok saya yang repot? Gak ada urusan saya tanyakan, ya kan? Jadi gimana? Anak ibu nikah, mau nikah, ibu tanya langsung, bukan saya. Oh gitu ya? Iya. Datang ya sopan. Nah, Bante mau petunjuk katanya. Anak saya mau nikah, tolong kasih tahu kapan hari baik. Apa kata Eyang? Bu, ingat, kalau hari Minggu, anak ibu bisa punya waktu ke wihara, ikut puja bakti, baca parita, meditasi, berdana, mendengarkan khotbah dharma, kemudian dia happy pulang sehat, itu hari baik. Tapi kalau anak hari Minggu, anak ibu di ICU, di infus, bekong pisang lewat, itu namanya hari nggak baik. Pak ini oyong-oyong dia. Makasih Bante pergi ya. Paham Mak I? Jawab bempek. Bempek. Hari baik itu adalah hari waktu itu kita sehat, bisa berbuat baik. Ya. Sekarang kita kan beda. Di telepon, saya sering ketemu umat yang separuh Buddhis, separuh non-Buddhis. Telepon. Romo, ini hari Cak C enggak? Saya heran, kok tiba-tiba tanya Cak C. Mengapa? Ya, ini hari Uposatha katanya. Saya pun nggak hafal gitu. Cak C. Jadi saya tanya, kamu Cak C? Iya. Jadi kapan Cak C? Setiap hari Uposatha. C.I. C.P. Cak Go Jisa. Setiap Uposatha. Setelah itu tidak. Pantaslah. Rupanya ini adalah umat Uposatha, bukan umat Buddha. Umat Cak C rupanya. Cak C itu kapan kalau mau? Setiap saat buat baik. Bukan lihat hari Uposatha. Tadi saya lihat ada bawa burung. Nanti ibu bapak sekalian kalau ada waktu silakan yang mau function. Nggak direncanakan kan? Ya, nggak direncanakan. Tiba-tiba ikut function, itu bagus. Itu ada burung. Kalau mau ikut partisipasi function silakan. Tapi kalau bapak ibu sekalian berpikir, wah macam function oh, kinji wah kebet, lihat cak cia ciao, ngace function, suruh orang tangkap. Orang ini mati-matian, semua burung dikejar. Burungnya amsyong kan, tangkap kasih satu malam. Cak C dia, atasila bocah, ceme ciao, bawa ke wihara, besok lepas, anicca. Ada yang tewas. Tambah karena jelek. Itu ada tuh wihara yang mau peresmian, dia beli burung merpati cepak kongpek. 2 hari mau diresmikan, burungnya udah dibeli, taruh sana. Pas mau peresmian, dibacalah dalam mungkin 2-3 jam, burungnya oyong. Gitu, lepas hampir 20 ekor mati. Itu namanya bokocuhuyo, kurang bijaksana. Function itu adalah spontan. Ya, Bapak Ibu nampak burung jual lepas, sabesata bantu sekitar lepas. Apa burung aja? Tidak. Semua makhluk hidup yang layak dilepas, lepas. Maksud saya yang layak itu adalah yang pantas ya. Jangan harimau dilepaskan di medan ya mati orang semua digigitnya. Yang layak itu misalnya apa? Burung, ikan, okui, kura-kura, bisa lepas yang bijak. Ya, lepaskan. Ya. Ada orang tanya, selain itu ada romo? Ada. Kalau lu ailang bersedia, kayak function ya. Ya, daripada amsyong kan. Nggak setia ya, function no. Nah, jadi yang kedua, yang ketiga tuh, lah. Jadilah orang yang setia. Jadi orang yang jujur. Kalau ibu bapak sudah berkeluarga, sudah ada suami, sudah ada istri, pertama sekali jangan dibanding-bandingkan. Ya.
Jangan mengatakan, kucaluane holo gaucio, tongkin kok becio. Itu yang salah siapa? Ya namanya hidup kan. Kuca gaucio karena masih muda. Tongkin lolocio, kayak gila ya. Ya kan, beda. Sampai-sampai saya bilang kan, kalau kamu mau cari istri, suami yang gampang senyum, dari pertama kali pacaran sampai menikah dan terus tersenyum, gampang. Ada kok suami istri kayak gitu. Suami gimana tuh? Yang sumbing. Lu pun kayak esim kok. Jadi jangan kita mengharapkan yang di luar. Kalau dulu suamimu, istrimu orangnya masih gagah, cantik, itu normal. Kalau sekarang belum tentu. Ya, jangan dibandingkan. Jadilah suami istri yang setia. Jangan berpikir kalau tanpa pakai bo, pakai ang, pasti kaho. Salah total. Ya. Nah, yang keempat. Ya. Kalau kita lahir merasa, ini kan banyak menggunakan perasaan nih. Merasa ayu, wah buka yang tahu lah. Wah buka suya, itu kan perasaan, betul nggak? Siapa yang sesungguhnya cantik? Tidak ada. Siapa yang sesungguhnya ganteng? Tidak ada. Kan saya pernah mengatakan, kalau seorang cewek berdiri sini, seorang cewek berdiri, disuruh 5 orang laki-laki memberikan penilaian, sama nggak 5 penilainya? Beda kan? Nggak sama loh. Jadi cantik dan antik itu beda tipis. Tidak ada yang mutlak cantik, nggak ada. Tapi kalau kita sudah mencapai ke Arya Pugalaan, seperti guru kita, Sang Buddha, dengan 32 maha purisanya, kebesarannya, beliaulah yang paling ganteng di 31 alam kehidupan. Tidak ada celahnya, Sang Buddha. Ganteng. Kalau cantik, ya menurut saya yang pernah saya alami dalam mimpi, wanita cantik itu dalam mimpi saya, Kuan Im. Ini cabo kalau ai syuki silakan lah, wah kok cincinnya ya, bepi ya, ya ai syuki silakan lah, Bu. Betul, saya mimpi pernah pada waktu tahun 83 mimpi, ketika cabo aneh swing, ya, ini bercahaya, cantik, yang jua putih. Waktu itu saya tahu bahwa itu adalah Kuan Im. Dan beliau suruh saya jadi agama Buddha. Kuan Im. Jadi kalau kita mau cantik, ganteng, tunggu kita mencapai ke Arya Pugalaan. Tapi kalau selagi kita masih duniawi, tidak ada cantik dan ganteng. Secantik-cantiknya wanita atau pria akan nampak pada waktu dia bangun tidur. Geli, horor kan? Betul nggak? Coba lihat kalau perempuan baru bangun tidur, lelaki bangun tidur. Ini muakal diam-diam kalau ini tamu, ya kan? Kui pun siap apa? Gak ada yang perlu cantik, ya. Nah, jadi kalau kita merasa kurang menawan puan cantik ganteng, yaitu jaga sila kita nih. Jadi orang yang bicara kusala wacikama, bicara yang lemah lembut, ya ramah tamah, tidak sombong, tidak menghujat, tidak memfitnah, tidak gosip, tidak suka hoax. Ini mulut. Ini mempengaruhi fisik kita nih. Ya. Kemudian sisi lain kelima, jaga. Kalau kita ingin jadi orang yang misalnya punya kewibawaan, kalau kita jadi orang yang ingin dihargai, dihormati, disegani, jaga yang kelima. Jangan makan, minum yang menyebabkan kita hilang kesadaran. Jadi ini sila samawara ini pertama pengenalan diri supaya semua kesialan ini sinar dari kehidupan kita. Ya. Yang kedua, Sang Buddha sabdakan. Pengenalan diri kedua itu adalah sati samawara. Sati samawara ini adalah sadar. Kita dalam kondisi apapun harus sadar. Ini jalan sadar. Kita merasa kita menginjak. Waktu kita bicara kita sadar. Kalau kita melihat orang, kita sadar siapa yang kita lihat. Ya, sadar. Mengapa orang gampang kesurupan?
Kesurupan itu sial, sial. Karena rumahnya dikuasai oleh orang makhluk lain. Betul nggak? Ini rumahnya dikuasai. Orang yang bak mobil tiba-tiba tabrakan itu sial, sial. Kenapa? Karena dia nggak sadar, ya kan? Tapi kalau orang yang sadar, mudah-mudahan semua musibah ini bisa dihindari. Nah, Bapak Ibu sekalian, latihlah kesadaran ini. Tiap pagi, malam, mau tidur, usahakan 5-10 menit duduk meditasi. Duduk sadar, gunakan objek pernapasan, anapanasati. Latih 5 menit, 10 menit. Udah masuk, udah keluar. Rasakan kesadaran. Meditasi itu adalah untuk meningkatkan kesadaran, bukan untuk meraih kesaktian. Memang ujung-ujungnya kita akan sakti kalau kita mencapai jana. Tapi yang penting itu meditasi itu adalah kita melatih kesadaran. Sadar. Ya, berjalan sadar, makan sadar, mandi sadar, kemanapun sadar. Dengan demikian segala musibah, kemalangan sirna dari kehidupan kita. Sati samwara. Yang ketiga, Sang Buddha sabdakan, Nana samwara. Nana samwara itu adalah kita mengendalikan diri dengan pengetahuan. Pengetahuan itu adalah arti kata apa? Kita punya kemampuan, kita punya kesanggupan membedakan engkai, bo engkai. Yang baik dan tidak baik kita bisa memilah-milah dengan jelas. Yang baik perbuat, yang tidak baik jangan diperbuat. Sederhana kan? Kita kan pasti tahu mana yang layak kita perbuat, mana yang tidak. Semalam saya katakan sama orang, berbuat baik itu penting. Penting. Tapi kalau berbuat baik tidak dilandasi oleh kebijaksanaan, kita akan kecewa. Contoh. Ya kan? Yang sering saya katakan. Saya tiap hari masuk tuh di WhatsApp grup. Sumbangan, bantu ini. Nanti ditransfer ke nomor rekening pribadi. Ya kan? Itu sampai ada YouTube-nya tuh Bante Panyawaro memberikan kita hati-hati. Banyak orang yang mencari sumbangan pakai nama dia, nanti sumbangan itu bagi rata, bagi 2, persen. Saya melihat sendiri dan mendengar sendiri. Saya nggak sebut siapa oknumnya. Ada yang mengaku pandita. Karena dengan pandita orang lebih percaya kan? Dipanggil Romo, lebih percaya. Orang sakit, dia dekatin. Ya, cerita gini. Yuk, kamu butuh berapa berobat? Oh, kalau menurut dokter mau 50 juta. Oke, pakai nama yayasan saya ya, pakai nama wihara saya ya, pakai nama saya ya, minta sumbangan yang seakan-akan kamu datang cari saya, minta tolong. Paham kan? Nanti saya sebarkan di Facebook segala macam, minta sumbangan. Orangnya setuju, dengan catatan nanti dia dapat persen. Ternyata terkumpullah uang. Waktu itu saya dengar hampir 80 juta juga. Kemudian ada orang bilang saya, bilang sedih Romo. Dia kasih orang ini separuh. Nanti kalau belum sembuh, nanti dia tambah lagi. Apakah itu perbuatan baik? Itu namanya hati-hati. Bapak Ibu sekalian kalau mau buat baik, nampak orang susah, sakit, butuh pengobatan, alangkah bijaknya langsung ke rumahnya atau ke rumah sakit. Berikan langsung. Karena dalam agama Buddha juga mengajukan demikian. Berbuat baik itu paling bagus adalah melalui tangan kita sendiri. Jangan melalui pihak ketiga. Karena pihak ketiganya belum tentu dia adalah berjiwa posat. Karena banyak mungkin separuh dikantonginya. Saya ada bos telepon dia kata, "Nah Pak, saya mau sumbang uang untuk wihara di Medan, wihara mana?" Kalau kamu mau sumbang, datang ke Medan. Nanti saya tunjukkan di wihara mana kamu sumbang, kamu sini serahkan. Itu yang harus kita buat. Kalau melalui kita, bisa-bisa dia curiga kan? Oh, jangan-jangan separuh dimakannya. Padahal mungkin kita nggak makan kan? Mencemarkan nama baik aja. Janganlah kita makan uang demikian. Itu sialnya luar biasa. Ya, sial minta ampun.
Jadi kalau kita buat baiklah secara bijaksana. Engkai bantu, Bo engkai maiki bantu. Ya, bo engkai. Biarpun orang ngomong apapun jangan. Ada lagi sekarang ini banyak orang menggunakan cara demikian. Berbuat baik, berbuat jahat atas nama kebaikan. Betul nggak? Ada kan? Ayo kasihan lu orang tu ya, saya mau bantu dia. Mau kasihlah dia anak asuh ya, saya bantu. Tapi kenyataannya apa? Sama si A minta, si B minta, si C minta. Akhirnya dia kantongin banyak. Jadi hati-hati, ibu bapak sekalian. Kalau kita mau bantu, yang paling bijak itu adalah kita langsung to the point pada yang bersangkutan. Jangan melalui pihak ketiga. Dengan demikian perbuatan baik kita bisa optimal hasilnya dan perbuatan yang baik kita tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Ya. Jadi Sati Samwara dari Nana Samwara saya katakan adalah pengendalian diri melalui pengetahuan. Saya pernah ceramah di Wira, habis ceramah tiba-tiba umat bilang, Romo, itu ada anggota sangha atau semacam ya minta uang. Saya bilang, setahu saya anggota sangha nggak meminta, tapi menerima apa yang kita berikan. Jadi gimana bagus saya Romo? Saya bilang hati-hati aja. Kita nggak boleh jelekkan. Ya, walaupun kita tahu itu nggak beres. Ya, jangan hati-hati aja lah. Seorang biku menerima, tidak meminta. Ya, kalau meminta itu bukan biku. Apalagi Romo. Romo itu nggak pernah meminta. Ya, nggak pernah meminta. Jadi jangan sesekali kita mau dia bohong-bohongin, oh kasih dia duit gitu, jangan. Itu namanya penipuan. Jadi pengetahuan ini harus kita miliki. Ya, Nana Samwara. Pengetahuan-pengetahuan supaya kita kedepannya tidak diakal-akalin, tidak dibodoh-bodohin, tidak ditipu oleh orang lain atas nama kebaikan. Ya, ada orang ngomong sama saya, ini nyata, Romo, saya mau bangun wihara. Jadi saya tanya, di wihara itu ada umatnya? Enggak ada. Besar. Uangnya ada. Sampai dibelinya patung Buddha tuh harganya 2M. Dari tembaga, di Tiongkok beli. Jadi saya bilang, untuk apa kau beli bangun rumah ibadah gitu besar? Sedangkan di Medan aja, wihara itu jumlahnya hampir 350. Besar kecil sama kelenteng ya. Yang betul-betul difungsikan untuk agama Buddha tuh nggak sampai 10%. Betul nggak? Yang betul-betul difungsi ya. Selebihnya maaf kata nggak digunakan untuk yang lain saya nggak tahu lah. Ya, dia bilang nih tolong bantu IMB. Saya bilang kalau itu saya nggak setuju. Kemudian dia bilang saya bangun wihara ini karena dikasih mimpi Kuan Im katanya. Wah nggak berani lah, saya bilang nggak boleh kan. Jadi saya cari di desa kota bikin. Untuk IMB aja diminta 1 juta dan dia bayar langsung. Setelah dibayar nggak jadi dibangun, uangnya hangus. Itu namanya apa? Tidak bijaksana. Jadi ibu bapak sekalian, saya menyarankan kalau sekarang ada uang bisa kompak semacam yang kita perlu di Medan sekarang ini adalah rumah sakit. Rumah sakit. Kompak, bersatu rumah sakit. Islam rumah sakit ada kan? Ada Malik, Malahayati, Pingadi, banyak. Katolik ada enggak? Elizabeth. Kristen ada enggak? Metodis. Buddha ada enggak? Poliklinik, suntik, demam, suntik lagi, mati. Ya kan? Kenapa kita enggak mau bersatu? Ya, bangun rumah sakit kan termasuk mahapidana. Bangun rumah sakit. Jangan bangun rumah ibadah lagi. Udah banyak di Medan nih rumah ibadah. Dan tidak semua difungsikan untuk agama Buddha. Kita harus bijak. Kalau mau bangun lagi, rumah sakit nggak mau, sekolah Buddhis, bangun. Nggak bisa sendirian, patungan, gabung. Masa kita kalah? Metodis dan mana sekolahnya banyak, Metodis. Di Medan sampai Metodis 10.
Dulu saya sekolah metodis Hang Tua. Banyak metodis. Kita nggak ada. Ya, bukan saya ngajarnya fanatik ya. Saya ngajarnya kita buat baik secara bijaksana. Rumah sakit bersatu. Ya, udah nggak perlu lagi lah bangun rumah ibadah. Udah terlalu banyak. Dan saking banyaknya udah disalah fungsikan sekarang. Semalam saya dikirim grup dari grup teman-teman sedharma. Dia bilang lihat nih di Tiongkok. Mereka bangun rumah ibadah kayak wihara gitu ya, bangun. Tapi dia menolong laujenah orang tua yang tidak ada yang jaga, kasih tinggal gratis segala macam, makan gratis, kasih happy orang tua, gratis semua di Tiongkok. Di Indonesia bisa enggak? Indonesia di Medan ada enggak? Jawabannya cuma satu, mana mungkin terjadi. Ya kan? Di Medan aja bayar semuanya. Tiongkok buat itu. Dia kasih lihat videonya. Ya, ibu bapak sekalian, marilah kita buat baik secara bijaksana supaya kita betul-betul mendapatkan berkah yang optimal, yang maksimal. Terakhir, Sang Buddha katakan, ya, pengendalian diri dengan semangat wirya samwara, wirya. Kita sebagai mak Buddha harus semangat dalam hidup ini. Kalau gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Karena tidak ada sesuatu perbuatan itu yang memberikan hasil yang sia-sia. Ya, sama saya bilang, saya guyon, yang anak-anak sekolah, kalau dia nggak lulus ujian, tinggal kelas, coba lagi. Apakah si anak itu bodoh? Enggak. Yang bodoh itu gurunya, memberikan soal yang tidak dia pelajari. Jadi jangan bilang kita bodoh. Tidak ada manusia yang bodoh. Apalagi sekarang guru-guru sekarang aneh-aneh kadang-kadang kita lihat kan. Kalau dia ngajar di kelas, muridnya oyong, nggak ngerti, dia katakan dia hebat. Padahal sudah salah dia dalam proses transfer pendidikan kan. Guru yang hebat itu adalah apa? Dia ngajar orang ngerti, paham, itu hebat kan? Sama guru kita Sang Buddha. Kalau Sang Buddha membawakan dhamma, orang paham, mengerti, menjadi arahat, hebat kan? Tapi kalau orang cerita mengajar yang dengar oyong, yang ngomong mabuk, keluar jadi nggak beres, itu bukan hebat, itu kasihan namanya. Jadi wirya samwara, kita harus semangat dalam hidup ini, semangat. Ya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, semangat terus berjuang. Dan ingat, setiap manusia itu kemampuannya adalah tidak terbatas, unlimited. Dulu saya pernah ngomong, saya ulang lagi. Tahu nggak siapa orang yang paling jenius di dunia nih? Sampai sekarang diakui. Belum ada saingannya. Siapa? Albert Einstein kan? Betul nggak? Abad 20 dia dikenalkan Albert Einstein kan, orang paling jenius. Hebat kan? Nah, Albert Einstein itu udah berapa persen dipakai otaknya? Tahu berapa persen dia pakai otak Albert Einstein? Kalau kita berapa persen sampai hari ini pakai otak kita? Kita rata-rata. Ini kelas berapa nih, Dek? Ini kelas berapa? Kuliah. Hah? SMA 2. Nah, kamu udah SMA 2. Sampai hari ini udah berapa persen kamu pakai otak kamu? Hah? Udah berapa persen? Kayak kira aja. Kira persennya. Kelas 2 SMA loh. Udah berapa persen? Coba. Ngomong aja angka. Udah maksimal nggak pakai otak? Ya, nggak tahu lah. Efisien nggak tahu. Sekarang maksimal berapa persen? Hah? Kira-kira? Bilang aja angka. Bu Henry kok. Berapa persen? Coba satu angka bilang. Hah? 70. Luar biasa kan? Orang paling jenius saya di dunia, Albert Einstein, baru 2%. Dia 70. Hebat kan? Jangan-jangan dia bisa komunikasi dengan makhluk aliens.
Hi, how are you? Where are you? Where you come from? Udah bisa dia, karena udah jenius 70%. Ternyata dikatakan, kita nih yang masih hidup nih semua, baru menggunakan pikiran kita, average rata-rata 0,2% aja. Nggak sampai 1%. Jadi maka saya katakan otak kita ini tidak terbatas. Jadi arti kata, Bapak Ibu sekalian harus semangat. Kita ambil contoh sederhana lah. Setiap olimpiade kan pasti pecah rekor baru kan? Betul nggak? Setiap olimpiade pecah rekor baru. Kenapa? Itu menandakan orang nggak terbatas. Teknologi lagi sekarang. Coba lihat Tiongkok bikin stasiun angkasa luar. Salah satunya, ya mandiri kan, dia bangun sendiri. Gimana tuh dia bisa bangun demikian luar biasa mengambang itu, yang beratnya ratusan ton itu kan, bisa tuh. Ya, oksigennya dari mana, makannya gimana tuh, nggak terpikirkan kan? Kenapa? Karena AI-nya, artificial intelligence-nya luar biasa. Tiongkok. Sekarang lagi pesawat hipersonik. Sekali tembak, selalu benua bisa putar dia. Dan dia capai target sasarannya tepat. Di mana tuh lembunya? Luar biasa kan? Sekali tembak. Mudah-mudahan nggak perang lagi. Kalau perang kita inna ilahi semuanya. Sampai santara anicca. Lewat kita, bye-bye. Nggak sempat mengenal dharma, udah lewat pula kita. Ya, sekalian, kita semangat. Belajar. Ya, jangan merasa hebat. Gak ada yang hebat di dunia ini, gak ada. Semuanya belajar. Sepandai-pandainya orang pasti ada bodoh-bodohnya. Sebodoh-bodohnya orang pasti ada pintarnya. Betul nggak? Nah, saya tutup dengan cerita terakhir satu. Kita jadi orang, jangan suka meremehkan orang. Termasuk orang gila. Jangan diremehkan dan jangan dianggap sepele. Jelas ya? Saya ambil cerita satu. Ini di rumah sakit RSJ tahu ya? Rumah sakit jiwa. Saya nggak sebut di mana. Jadi suatu saat direkturnya bilang supaya orang gila ini nggak stres, maka dibawa rekreasi ke Brastagi. Ya, buat jalan-jalan supaya nggak stres orang gila nih. Jadi orang gila ini ada 40 orang naik dalam bus. Yang nggak gila cuma satu, supir aja. Selebihnya penumpangnya gila kan? Yang nggak gila cuma satu, supir. Tahu apa yang terjadi? Mobil jalan. Di tengah jalan, ban belakang pecah. Berhentilah supirnya. Tentu kan si supir nggak berani nggak tolong pada orang gila kan? Nanti lain disuruh, lain dikerjakan kan? Betul nggak? Turun dari sendirian. Dia buka ban nih, buka. Satu ban itu kan ada 5 baut ya. Buka. Rupanya satu baut jatuh ke got. Dalam kali nggak bisa ambil. Jadi waktu dia mau pasang ban nggak bisa, stres ya. Kalau 4 jatuh kan, bukan satu, jatuh 5 satu set jatuh dalam got. Stres ya, mak cilaka nih. Nggak ada baut gimana mau pasang ban serap kan? Dipikir dia. Tiba-tiba dalam mobil orang gila itu teriak. Woi supir, katanya. Itu ban itu kan masih ada 3 lagi. Satu-satu ban ambil satu bautnya. Pasangin. Dia pikir, betul juga ya. Ya kan? Betul kan? Berarti 4 baut kan masih bisa kan? Masuk dipasangin. Nah, aman dia. Begitu naik mobil, si supirnya mau jalan mobil, dia ngomong, kalian kan gila, kok bisa ngerti? Gini, apa aja orang gila? Dasar supir goblok, kami memang gila, tapi nggak segoblok kamu katanya. Gila-gila, tapi nggak segoblok kamu. Jadi ibu bapak sekalian, jangan kita suka meremehkan orang lain. Jangan suka menghina orang lain. Karena sebodoh-bodohnya orang, bisa ya kita lebih bodoh daripada dia. Oke, demikianlah bapak ibu sekalian. Jadi marilah kita jalani hidup ini dengan penuh kesadaran. Jangan menghakimi diri kita. Jangan menuding orang lain atas kekurangan diri kita. Jangan menyalahkan orang lain atas kemalahan yang kita alami.
Tapi sadari ya diri kita sendiri. Semuanya berawal daripada diri kita sendiri. Tidak ada sesuatu pun bisa berubah kalau kita tidak mau merubahnya. Jadi orang katakan, kita tidak mungkin bisa merubah orang lain untuk memperbaiki kehidupan ini. Tapi kita bisa memperbaiki kehidupan ini dengan merubah diri kita sendiri, sehingga diikuti oleh orang lain. Oke, saya rasa sampai di sini dan di sananya. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Waktu kita ada beberapa menit lagi. Ada yang bertanya, mau sharing, silakan Pak. Nama budaya Romo. Nama budaya. Mau tanya, kalau menurut pandangan Buddhis ya, perlu nggak buat rumah untuk orang yang udah meninggal gitu, kayak kongte gitu? Buat yang udah meninggal, katanya ada yang mensarankan bakar. Oke, terima kasih. Ini kan sembeng ya, lagi sembeng ya. Ya, kita cerita Buddhis ya. Ya, di dalam salah satu sutta, Sang Buddha menyabdakan, ya, terjemahannya gini, makhluk-makhluk yang terlahirkan di sana, taruh alam derita ya, makhluk-makhluk yang terlahir di alam sana, di sana tidak ada pertanian, tidak ada peternakan, tidak ada perdagangan. Mereka itu tidak membutuhkan lagi benda-benda duniawi. Yang mereka butuhkan cuma satu, yaitu apa? Patidana, pelimpahan, jasa kebaikan dari sanak keluarganya masih hidup. Dengan demikian mereka bisa terlahir di alam lebih baik. Paham ya? Jadi mereka butuh itu. Maksudnya ini, kalau kita lihat, alam derita itu disebut dengan dugati loka, alam derita. Makhluk-makhluk yang berada dalam dugati ini, dia menderita. Kalau dia bisa merasa bahagia sedikit aja, maka penderitaannya hilang, dia akan lepas. Nah, kalau dia melihat sanak keluarganya berbuat baik, dia melihat, kemudian sanak keluarganya mengatakan, misalnya, idang wo natinang hontu sukita hontu tayo. Dengan kekuatan kebajikan yang kami perbuat, kami limpahkan kepada, misalnya kalau ada papa, mama, namanya, semoga lahir dalam bahagia. Mereka lihat gitu, mereka bahagia. Lepas mereka. Itu patidana, limpahan jasa. Ya, itu tradisi. Ya, kalau saya mengatakan gini, kita umat Buddha tidak menentang tradisi, tapi jangan kebablasan. Misalnya apa? Dibakar rumah gede-gede, harganya puluhan juta ya sekarang ya. Bakar rumah, sembayang. Ya kadang-kadang kita bakar rumah, kita nggak tahu mau kirim kemana. Alamatnya nggak jelas. Nanti kalau udah terima, siapa yang bersihin rumahnya kita nggak tahu. Siapa yang bantu yang bersih nggak tahu kan. Jadi kalau kita cerita itu kita nggak. Nah, kalau misalnya Sioking Gim Chua, itu saya rasa nggak ada salahnya kan. Tapi jangan melebihi dari ini luar biasa. Saya juga kadang-kadang Sioking Gim Chua ala kadarnya. Wujudnya apa? Wujudnya bahwa saya menyatakan bahwa saya orang Tionghoa. Titik. Tradisi. Wah tenang. Ini tradisi. Orang lain nggak ada. Tapi saya nggak berpikir bahwa saya bakal ini nanti akong saya, ama saya, bapak saya terima sana. Saya nggak pikir demikian. Saya tunjukkan bahwa ini, wah Lea. Tenang ya Lea. Kita punya tradisi kok. Kalau kita kehilangan kita punya tradisi, berarti kita kehilangan identitas kita. Adat kita tuh kan. Hanya suku Han lah yang melakukan demikian. Kita kan suku Han kalau orang Tionghoa di sini. Salah, yang enggak. Ya, tapi jangan seperti saya kata kebablasan, orang bakar sekarung, dia 10 karung. Setelah bakar nangis, karena beli mahal. Ya, pokoknya jadi umat Buddha tuh bijak-bijak lah. Engkai, coba. Ya, tiam tua kihyo lagi kan, yang besar-besar tuh. Ya, coba kalau kita cecak go, pergi ke Irian Barat, Wantekong, tiam tua kihyo. Masuk gagah perkasa, keluar jongkok nangis-nangis. Betan, hunece. Betul nggak? Itu kan rasanya udah biasa.
Dupa tuh 3. Wihara kita sekarang nggak ada, sekarang wihara rata-rata nggak tahu dupa dalam lagi. Kenapa? Dupa ini ternyata bisa menyebabkan kanker. Apa itu takyo kan, yang itu kan nggak ada lagi. Tok di luar aja. Pasang 3 maknanya apa? Buddha, Dhamma, Sangha. Tok di luar. Saya juga tok di luar. 1 boleh? Boleh. Tok di luar. Ada lagi umat ngomong sama saya, Romo, kalau saya ganti kemenyan boleh? Boleh. Kalau kamu sembahyang datuk. Ini umat Sontoloyo. Masa ke wihara pasang kemenyan? Ya, dupa wangi, harum semerbak supaya para dewa hadir. Ya, sama kita lah. Kalau kita meditasi, kalau kita mencium aroma yang wangi-wangi, pikiran kita gampang konsentrasi kan? Tapi coba kalau tercium bau kaporit, ada kawan yang melepaskan kaporit kan, apa nggak oyong gitu buatnya? Dewa pun kabur semuanya. Jadi bijaksana lah, ya kan? Jangan kita terlalu ini ya, kebebasan. Sekarang ngeri-ngeri loh. Rumahan, ada lagi iPad, iPhone semacam, ya. Saya nggak tahu dia pakai providernya apa tuh, apa XL atau Telkomsel, saya nggak tahu pakai apa dia sana. Ya kan? Sekarang banyak loh. Malah acim-acim tuh orang, ini ya, Steve Jobs kan sila, orang kuih gila weh ya pemilik Apple, ya sila weh orang kuih kita mungkin coba kuih sengdi datang kawannya suatu lawyer ini, iya juga dibeli 5 biji. Nggak diajarin bagaimana pakainya kan, kirim. Jadi yang aneh-aneh lah sekarang, banyak aneh-aneh. Ya, bisa paham ya? Terima kasih. Ada lagi yang mau sharing lagi yang masih ragu dan bimbang? Bu, Bapak sekalian ada? Ada? Yang masih ragu dan bimbang? Enggak. Kêu mama. Ganti. Wakil mama pun lah. Ada? Habis? Ya. Demikianlah Dhamma Desananya. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa dipahami ya. Enggak terlalu cepat ya. Saya menggunakan bahasa sederhana, bisa dipahami ya. Dhamma itu pariyati, pati-pati, patiweda. Dipelajari, dipahami. Kemudian dipraktekkan. Kalau nggak paham nanti kita berdebat, bertengkar sama orang gara-gara memahami, tidak salah paham lah. Dhamma. Jadi pariyati, pati-pati, patiweda. Ya, dipelajari, dipahami, dan dipraktekkan yang penting. Dhamma. Ya, semoga dengan mengerti paham Buddha Dhamma ini, hidup kita semakin berguna dan sebagai manfaat, dan kita semakin berbahagia dalam hidup ini, dan semoga semua makhluk yang ada sekitar kita juga berbahagia. Akhir kata Dhammasana saya tutup dengan mendoakan demi kebahagiaan semua makhluk hidup. Sabe sata sabaduka pamocantu, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk terbebas